Kali ini saya bersama narasumber saya. Bisa perkenalkan diri Kak dan bisa ceritakan sedikit bagaimana latar belakang Kakak dan keseharian Kakak sehari-hari. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Joshua. Saya berumur 21 tahun. Saya adalah seorang karyawan swasta. Saya bekerja 9 to 5. Tapi di sisi lain, saya juga investor di pasar saham dan juga aktif berdagang di pasar valuta asing. Atau mungkin orang lebih kenalnya dengan sebutan Forex. Kalau boleh tahu, mulai dari kapan nih Kakak memulai terjun di dunia investasi ini dan apa yang membuat Kakak tertarik? Kalau ditanya pertama kali kapan, awalnya dari zaman SMA sih. Zaman SMA itu kan aku ngangkatan COVID kan. And then aku udah kerja di zaman SMA karena kan belajarnya cuma setengah hari, cuma sampai jam 12 udah pulang, lanjutnya aku kerja. Nah dari situ ketertarikan awalnya gara-gara pengen income lebih aja. Dari situ aku cari tahu di internet gimana sih cara dapat income lebih segala macem, dan muncullah opsi investasi. Dari situ aku belajar pertama kali. Bagaimana awal mula Kakak berinvestasi ini dan instrumen apa yang pertama kali Kakak coba? Instrumen investasi yang pertama kali itu reksadana. Awal mula saya karena media belajar saya hanya dari internet, sebatas internet, dan memang disarankan pemula yang awal baru mulai investasi itu munculnya reksadana. Nah, jadi dari tabungan saya coba masukkan ke reksadana. Awalnya instrumen yang saya coba reksadana. Apa tantangan terbesar awal memulai investasi? Tantangan pertama kali karena reksadana duitnya diatur oleh manajer investasi, aku nggak begitu ngerasain tantangannya di awal-awal kali ya. Mungkin di keterbatasan modal aja, karena waktu itu zaman masih SMA kan, uang cuma dari hasil beli jajan yang dikasih sama ya gaji yang nggak seberapa dari kerjaan sampingan. Ada nggak sih pengalaman seperti gagal gitu Kak dalam berinvestasi? Pengalaman gagal banyak, pengalaman gagal. Tapi yang terbesar tuh zaman diajak sama teman buat cobain investasi kripto, dan memang pada saat itu aku belum begitu mengerti, tapi nekat buat, bahasa sekarangnya FOMO kali ya, ikut-ikutan. Nah waktu itu kripto tapi muncul aset NFT namanya, non fungible token. Itu tuh iming-imingnya bahasanya gambar yang ada nilainya, jadi beli gambar tapi gambar ini mewakili, punya harga lah gambar ini, tapi ujungnya semuanya ditipu ya bahasa. Kalau bahasa kaminya sebutannya rakul. Jadi dana yang kami investasikan, yang kami belikan gambar itu dibawa lari oleh developernya. Itu kerugian terbesar saya sejauh ini di situ sih. Bisa jelaskan nggak sih Kak apa yang menjadi perbedaan antara investor pemula dan investor yang sudah mahir? Perbedaan antara investor pemula dan yang sudah mahir itu banyak menurutku ya. Ada di strateginya, di manajemen resikonya, tapi yang paling besar menurutku bedanya antara yang sudah mahir dan pemula itu di mindset dan psikologinya. Kalau pemula tuh cenderung mindsetnya ingin cepat kaya, ingin berharap return yang besar di awal-awal. Padahal kita tahu investasi ini nggak seperti itu gitu. Investasi ini opsi dari, kalau menurutku ya, kalau kamu mau nabung daripada uangnya kamu tabung. Let's say kamu tabung di celengan, kan uangnya nggak kemana-mana tuh, uangnya nggak bergerak. Nah investasi ini jadi opsi yang lebih baik daripada kamu nabung di celengan, karena dia bisa berkembang. Seperti itu sih menurutku. Jadi perbedaan antara investor pemula dan yang sudah mahir yang paling menonjol itu di mindset dan psikologi. Oke. Untuk sekarang itu instrumen apa saja yang Kakak pegang saat ini dan bagaimana Kakak mengalokasikannya? Instrumen investasi yang aku pegang sekarang ini saham. Cara aku mengalokasikannya, aku pecah aja ke saham-saham besar, ke saham-saham blue chip. Karena apa? Karena di saham ini aku investor, aku bukan trader. Jadi aku nggak berani main di saham-saham gorengan bahasanya. Aku nggak berani main di saham-saham yang
perusahaannya masih berusaha berkembang. Jadi aku naruh uangku tuh ke perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah terjamin kejelasannya perusahaan itu gimana. Tapi aku nggak cuma uang aku nggak cuma aku taruh di saham, aku juga aktif sebagai trader forex. Ya uangku juga ada sebagian di pasar forex juga ada. Apa sih prinsip atau strategi utama yang kakak pegang dalam berinvestasi jangka menengah atau jangka panjang? Oke, kita ngomongin prinsip berinvestasi ya, jangka menengah dan jangka panjang. Ini kalau gaya aku ya, prinsipku tuh beli terus lupakan. Karena kita ngomong jangka panjang, terus berinvestasi. Nah, karena aku main di saham, aku belinya saham-saham besar. Saya aku beli saham blue chip nih, saya aja BCA. Aku beli, terus aku lupain deh, aku punya duit di situ. Prinsipku gitu sih, jadi aku nggak perlu overthinking yang gimana-gimana gitu ya. Karena kan aku percaya dengan perusahaan yang aku investasi ini. Aku percaya kalau perusahaan ini bagus, perusahaan ini akan berkembang jauh ke depan. Jadi aku beli dan aku lupain. Itu kalau ngomongin jangka menengah dan jangka panjang. Beda lagi kalau kita ngomongin jangka pendek aja tuh beda lagi. Oke. Apakah ada mentor gitu atau sumber belajar gitu yang sangat berpengaruh itu buat kakak dalam memulai investasi? Sumber belajar dan mentor ya. Kalau mentor aku nggak punya ya, mungkin lebih ke teman-teman sharing aja ya, sharing teman-teman yang juga sama kayak aku, sharing-sharing pengalaman mungkin banyak. Tapi kalau karena zaman kita udah digital, media belajar tuh aku rasa banyak. Aku banyak belajar dari YouTube, dari media-media digital. YouTube sih kebanyakan, banyak juga orang-orang yang berpengalaman kan juga sharing video mereka di YouTube, mereka jelasin gimana itu investasi segala macam bla bla bla. Aku rasa cara media belajar sekarang udah sangat banyak. Aku banyak belajar dari media Kayak di IG gitu. iya gitu deh. Ngomong-ngomong nih, selain kakak aktif di pasar saham, kakak juga aktif sebagai trader forex ya. Kapan sih kakak mulai tertarik gitu dan benar-benar menekuni trading forex ini? Oke, awalnya kalau tahu soal forex ini, tahunya juga udah dari zaman SMA. Cuma waktu itu tidak ada niat untuk belajar ke forex ini karena waktu itu aku lebih tertarik ke investasi. Nah, awal mulanya tertarik ke forex ini, jadi kan aku awalnya investor saham. Nah, investor itu cenderung lebih ke analisa fundamental. Aku akan analisa gimana fundamental perusahaan yang akan aku investasikan. Nah, berbanding terbalik dengan forex ini cenderung ke analisa teknikal. Nah, seiring berjalannya waktu, aku belajar juga dong analisa teknikal itu gimana, dan ternyata kepakailah itu di forex. Awalnya juga aku nyoba-nyoba forex. Dari situlah aku memutuskan untuk kayak jadi trader forex juga bisa nambahin income-ku. Tapi di sisi lain juga aku ada mengalami banyak kerugian di forex. Oke. Apa sih perbedaan mindset yang kakak rasain itu antara menjadi investor dan menjadi trader? Perbedaan antara investor dan trader, bedanya di jangka waktunya ya. Kalau menurutku sih, investor itu seseorang yang bermindset jangka menengah dan jangka panjang. Memang ada investor jangka pendek, cuma aku rasa kalau jangka pendek lebih cocok untuk seorang trader, karena trader bertransaksi hanya bisa per hari, bahkan per jam, atau mungkin per menit. Tapi seorang investor itu bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kalau kita bicara jangka panjang. Perbedaannya di situ menurutku. Bagaimana sih kakak membagi waktu antara pekerjaan utama dan berinvestasi ini? Cara aku bagi waktu, nah karena tadi aku bilang gaya aku berinvestasi itu aku buy and forget, aku beli dan lupakan. Jadi ya aku kerja 9 to 5 seperti biasa aja. Paling aku buka portofolio aku 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau mungkin ada news-news yang aku rasa penting dan aku perlu diverifikasi uang aku pindah-pindahin. Paling seperti itu sih. Jadi aku rasa untuk membagi waktu gak ada gangguan sama sekali karena aku lebih aktif sebagai investor saham. Dalam dunia trading ini kan aspek psikologi sangat penting.
bagaimana sih kakak menjaga emosi dan konsistensi saat menghadapi pasar yang fluktuatif? Psikologis ya, ini sangat penting sih, apalagi kalau kita bicara dari sisi seorang trader ya. Karena sejauh ini aku rasa trading itu bahasanya 80% psikologi, 20% teknik. Jadi mau teknikmu sesempurna apapun, tapi kalau psikologimu nggak benar, akan sangat hancur bahasa ya kalau dalam dunia trading ya. Jadi psikologi itu sangat penting banget. Oke, karena risikonya banyak ya. Ya, so, karena pasarnya fluktuatif. Menurut kakak nih, apakah menjadi investor dan trader ini cocok untuk semua orang atau ada karakter tertentu yang lebih cocok gitu? Untuk menjadi investor dan trader ya. Nah, aku rasa ini dua hal yang berbeda ya, investor dan trader. Kalau kita ngomongin investor, apakah semua orang bisa jadi investor? Bisa. Aku rasa semua orang bisa jadi investor. Tapi kalau kita ngomongin jadi trader, aku rasa semua orang nggak bisa jadi trader. Karena kita ngomongin psikologi. Psikologi menjadi seorang trader tuh kurang sangat berat sih. Aku punya banyak teman yang belajar trading juga sama aku. Kita bareng-bareng. Tapi psikologi kami berdua tuh beda. Jadi aku rasa kayak dia gak cocok gitu. Gak semua orang cocok untuk jadi trader ya. Tapi kalau investor ya lagi-lagi kita kalau menurutku investor itu kan punya banyak gayanya masing-masing dalam berinvestasi ya. Kalau pakai gaya aku tadi buy and forget, aku rasa semua orang cocok jadi investor. Karena investasi itu adalah opsi lain dari menabung. Kalau menurutku, daripada uangmu kamu tabung di celengan atau kamu biarin di rekening, lebih baik kamu investasikan di aset-aset yang bertumbuh secara signifikan dan resikonya rendah. Bisa ke reksadana, bisa ke saham, dan ke lain-lain lah. Kita bisa ngomongin emas, kita bisa ngomongin properti, kita bisa ngomongin tanah juga termasuk. Itu sih. Apa kesalahan umum yang sering dilakukan pemula dalam investasi atau trading menurut kakak? Kesalahan umum ya? Kesalahan umum tuh banyak. Bisa mulai dari kayak aku FOMO. Ada temanku ngajakin investasi kripto yang aku belum ngerti. Nah, tuh FOMO bisa juga ikut-ikutan, terus belum ngerti tapi nekat terjun langsung masuk naruh duit besar, itu juga bisa menjadi salah. Kurangnya pengetahuan, mindset yang masih salah dalam investasi. Banyak sih aku rasa kesalahan itu yang tadi aku sebutkan, aku rasa itu kalau pemula. Oke. Kalau kakak bisa mulai kembali nih, apa yang akan kakak lakukan berbeda dari perjalanan kakak selama ini? Kalau aku ngulang balik? Iya. Kalau aku ngulang balik, yang pertama aku nggak akan FOMO. Aku akan belajar bener-bener investasi yang ingin aku geluti itu gimana sih caranya investasi ini tuh, cara kerjanya gimana. Aku akan pelajari betul-betul. Aku gak akan itu dua sih aku rasa. Apa sih tujuan finansial jangka panjang kakak melalui dunia investasi dan trading ini? Kenapa? Tujuan finansial jangka panjang kakak untuk melalui dunia investasi dan trading. Tujuan finansial kalau aku pribadi ya, karena aku sekarang masih bekerja 9 to 5, jadi tujuan finansial aku ya, aku berharap dari investasi ini bisa mengalahkan main income aku, gaji utama aku. Begitu aku bisa hidup dari hasil investasiku, aku rasa aku akan berhenti dari pekerjaan utama aku, dari pekerjaan 9 to 5. Jadi tujuan utama aku sekarang adalah memperbesar incomeku dari investasi. Oke. Masuk di pertanyaan terakhir ya kak. Apa sih pesan kakak untuk orang-orang yang masih ragu untuk memulai berinvestasi atau mencoba trading ini? Pesan untuk orang yang masih ragu memulai investasi dan mencoba trading. Oke, pertama, aku tidak merekomendasikan trading karena kalau untuk pemula itu aktivitas yang sangat beresiko. Tapi kalau berinvestasi oke.
karena aku rasa investasi lebih baik berinvestasi daripada menabung uangnya didiamkan di rekening atau di celengan. Lebih baik mulai berinvestasi, bisa mulai dari saham atau reksadana untuk pemula, bisa juga dibelikan emas. Oke, selanjutnya nih Kak, ada rencana Kakak ada rencana nggak ke depannya ini, misalnya ingin menjadi full time investor atau trader? Rencana ke depanku yang aku bilang tadi, aku memang pengen berhenti dari pekerjaan 9 to 5 aku, tapi dengan catatan income dari investasiku sudah lebih besar daripada pemasukanku dari 9 to 5. Rencana aku itu sih. Dan juga ya menjadi full time trader juga salah satu rencana itu sih. Oke. Baik, terima kasih buat kesempatan dan waktunya buat Kak Joshua yang juga meluangkan waktu buat kita di sini untuk sharing-sharing tentang bagaimana berinvestasi di pasar saham dan menjadi trader forex. Baik Kak, terima kasih.